Perkenalkan, nama saya Anissa Nurasfia. Pengertian prinsip ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam menurut bahasa adalah ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam menurut istilah adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Berikut ini ialah beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Hasanuzzan 1986, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Menurut Sidqi 1992, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran, hadis, serta alasan dan pengalamannya. Menurut Dr. Muhammad Abdullah Larobi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Itlaf, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Perkenalkan, nama saya Deulia Zahra. Namun, ada juga pengertian ekonomi syariah dari beberapa sumber buku. Menurut Monzerhaf, dalam bukunya, The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis, seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. M. Amanan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Definisi ekonomi berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arbi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Perkenalkan, nama saya Wardah Isma Zafira dari 11 MIPA 8 absen 34. Dalil Al-Quran dan Hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan ataradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Setelah itu, saya akan membacakan beberapa hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, la yabi'ur rajulu ala bai'i ajihi wa la yahtubu ala hitbati ajihi illa ayyazanallah. Yang artinya, dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya dan tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya kecuali mendapat izin darinya. Lalu dalil berikutnya akan saya bacakan. An Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'di. Yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian kalian tidak boleh membeli atas pembelian sebagian yang lainnya. 3. Macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam.
Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha, freedom to act, serta keadilan sosial, social justice. 5 nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Tauhid, keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Adil, keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Nubuwah, kenabian, menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Khilafah, pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Saya Tanti Mardiana dari kelas 11 MIPA 8. Ma'ad adalah hasil, laba yang diperoleh di dunia maupun di akhirat. Istilahnya mengakui kepemilikan negara, kepemilikan campuran, tetapi tetap kepemilikan primer yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Freedom to the act, kebebasan dalam bertindak dan berusaha, memiliki arti bahwa setiap muslim memiliki kebebasan dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk memiliki sifat meneladani sikap Rasul, menjunjung tinggi keadilan, dan menaati aturan yang berlaku. Social justice, keadilan sosial, memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial. Nama saya Syuaibatul Aslamiah Klau Putri. 4. Tujuan prinsip ekonomi dalam Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah ialah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan, kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadi permusatan kekayaan dan penerimaan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan ialah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Perkenalkan, nama saya Najwa Khadijah Mar'i. Manfaat prinsip ekonomi dalam Islam. Apabila kita menjalankan ekonomi syariah dalam Islam, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Dengan sendirinya, manfaat itu akan kita dapatkan. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, artinya Islamnya tidak setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, dan BMT, akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang didapatkan di dunia adalah keuntungan dari bagi hasil, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga,
Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengandung syariat Allah. Yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan real. Yang keenam, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal. 6. Hikmah prinsip ekonomi dalam Islam. Hikmah ekonomi syariat di suatu masyarakat adalah masyarakat tidak perlu membayar bunga. Kita ketahui bahwa membayar bunga menghilangkan perasaan kasihan kepada orang yang membutuhkan. Ekonomi syariah telah mengedepankan kejujuran, rasa tanggung jawab, dan kesukarelaan.